Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Ibu. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang transformasi geometri pada topik translasi dan refleksi. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan tentang materi rotasi dan dilatasi. Coba kalian lihat, nah pasti kalian pernah menaiki sebuah komedi putar atau menaiki wahana biang lala. Ternyata di saat kita menaiki wahana tersebut, kita mengalami perpindahan dengan pusat tertentu dan sudut tertentu. Maka kejadian ini sebenarnya adalah bentuk contoh dari sebuah kejadian rotasi. Oke, kita lanjut. Pengertian rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri adalah sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu min alfa. Hasil rotasi pada suatu objek bergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. Oke, kita masuk ke rumus. Rumus yang digunakan dalam rotasi transformasi geometri antara lain, yaitu sebagai berikut. Baik, pada slide berikutnya di sini ada sudut istimewa dalam derajat dan nilai sudut istimewa dalam radian atau kita sebut dengan V. Simbolnya seperti ini. Sudut-sudut istimewa ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah soal yang berkaitan dengan sudut derajat dan sudut radian. Oke, selanjutnya yaitu ada gambaran ilustrasi rotasi dengan suatu titik terhadap titik asal atau pusat O yang terdiri dari 0,0 dan sudut putar A, alfa. Baik, pada grafik di bawah ini terlihat sebuah titik P mengalami rotasi sebesar alfa dengan pusat rotasi titik 0,0 sehingga menjadi titik P aksen. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari rotasi suatu titik terhadap titik asal. Nah, di sini titik P 2,10 dirotasi V per 3. V per 3 itu kita buat dalam suatu derajat, jadinya 180 derajat dengan pusat O 0,0. Penyelesaiannya yaitu diketahui. Nah, di sini masukkan semua yang udah diketahui pada soal. Selanjutnya kita untuk mengetahui F aksen, kita harus mencari X cosinus alfa dikurangi Y sinus alfa, yaitu udah kita masukin aja yang sudah tertera pada soal. Nah, jadi bayangan P adalah 1 dikurangi 5 akar 3 nih dari sini ya, koma akar 3 ditambah 5. Nah, dari sini. Oke, baik, selanjutnya ilustrasi rotasi dengan suatu titik terhadap titik P, AB.
dan sudut putar di alfa. Sama seperti yang awal, titik asal itu, tetapi pada rotasi ini yang berubah hanyalah pusat rotasinya saja, sehingga menghasilkan gambaran ilustrasi seperti ini. Oke, baik. Langsung ke contoh soalnya. Tentukan bayangan P 2,-6 dirotasi 30 derajat dengan pusat rotasi pada titik A 2,4. Penyelesaiannya yaitu kita diketahui dulu nih, kayak yang seperti contoh yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencari x-aksen. X-aksennya itu berbeda dengan x-aksen yang pada titik pusat O 0,0 itu. Nah, kalau di sini kita mencari x-aksennya yaitu x dikurangi alfa kosinus alfa dikurangi y buka kurung y dikurangi b sinus alfa ditambah a. Nah, ini rumusnya. Tadi kan sudah ada pada slide yang pertama. Nah, kita mencari y nih, y aksen. Nah, y aksen itu buka kurung x dikurangi a sinus alfa ditambah y dikurangi b kosinus alfa tambah b. Nah, kita udah tahu nih x-aksennya. Jadi, bayangan dari P adalah min 3, min 5 akar 3 ditambah min 6. Kembali kepada topik selanjutnya yaitu dilatasi. Nah, pengertian dilatasi, perbesaran atau perkalian, ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Oke, ilustrasi dilatasi. Nah, ini contohnya ilustrasi dilatasi ini. Suatu segitiga ABC dengan titik A yaitu 1,2, B 2,3, dan C 3,1 mendapat dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik sudut 3 ABC. Nah, ini pembahasannya. Oke, kita skip slide selanjutnya, yaitu ada dilatasi pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala A titik P x, y akan berdilatasi terhadap titik pusat 0,0 sehingga menjadi titik P aksen, x aksen, y aksen dengan skala K. Nah, seperti ini rumusnya. Oke, baik, kita skip lagi. Contohnya yaitu bayangan titik P min 2,3 oleh dilatasi O, skala K adalah P aksen 4, min 6 sehingga bayangan titik Q 3, min 2 oleh O, 4 skala K adalah penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, oke, selanjutnya di titik A, x, y didilatasikan dengan pusat P
P, Q, dan skala K menghasilkan bayangan A aksen, yaitu terdiri dari X aksen dan Y aksen, ditulis dengan seperti ini. Baik, contoh selanjutnya yaitu terdapat persegi ABC dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik P 3,2 dengan faktor S dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik persegi A, B, C, D. Oke, kita bahas nih. Untuk titik A, yaitu menghasilkan 3,2. Untuk titik B, kita menghasilkan 5,2. Untuk titik C, kita menghasilkan 5,4. Untuk titik D, 3,4. Jadi, koordinat bayangan titik A, B, C, dan D masing-masing adalah sebagai berikut. Yang tadi Ibu sudah sebutkan, maafnya. Oke, baik. Selanjutnya, dari contoh 1 dapat disimpulkan bahwa jika K kurang dari 1, maka bagian terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Baik, kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua juga sama penyelesaiannya seperti contoh 1. Baik, kita skip. Nah, kesimpulannya dari contoh 2 ini berbeda bahwa jika K kurang dari min 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Baik, kita langsung contoh ketiga. Pengisiannya juga sama. Nah, jadi koordinat bayangan titik A, B, C, dan D tidak mengalami perubahan. Tidak diperbesar ataupun diperkecil, koordinatnya tetap. Baik, kita langsung kesimpulannya dari contoh ketiga. Dari contoh ketiga dapat disimpulkan bahwa jika K sama dengan 1, maka bangun mengalami perubahan ukuran dan letak. Baik, contoh keempat. Nah, kita simpulkan aja ya contoh keempatnya. Dari contoh keempat dapat disimpulkan bahwa jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, contoh kelima, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa jika min 1 dikurangi K, skala K dikurangi 0, dari contoh 5 dapat disimpulkan bahwa jika min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, dapat disimpulkan nih bahwa semua contoh dilatasi yang sudah Ibu jelaskan di sini termasuk dalam sifat dilatasi. Nah, bangun diperbesar atau diperkecil dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya. Nah, di sini ada contoh 1.
Contoh 2 ya, tadi kesimpulannya. Contoh 3, contoh 4, contoh 5. Baik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk video kali ini, Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.